Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda itu indah langit yang tertata. Berbeda itu manis, semanis madu bunga di surga. Berbeda itu jaya, sejaya dunia selaras angkasa. Perbedaan bab pertemuan, tatkala salam berbalas salam. Dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katsira amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang, dan teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Masyarakat Indonesia yang plural dengan ragam budaya, suku, etnis, dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi, ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial, dan etnis, tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya saling menghormati atas pluralitas masyarakat tersebut. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita yang tertulis dengan tinta emas pada pita burung Garuda Pancasila. Indonesia yang tingkat keragamannya tidak diragukan lagi, terdiri dari banyak suku dan bahasa dengan 1211 bahasa daerah, 300 etnis, dan 1340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000 terdapat agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan sejak tahun 2012 terus terjadi pemekaran daerah, sehingga sampai saat ini negara kita memiliki 34 provinsi. Dan di tahun 2022 ini tercatat dari 34 provinsi itu dengan 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, serta 74.961 desa. Dan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan diselenggarakan pesta demokrasi dengan 17 partai politik, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pilpres. Tentunya akan terjadi situasi di mana berbagai partai politik yang bersaing merebut hati rakyat agar simpati dengan berbagai cara dan teknik. Mungkin ada cara yang baik-baik, tapi ada juga yang menggunakan cara trik and trick. Bahkan tidak mustahil dengan cara picik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan wong cili. Lalu bagaimanakah mengantisipasi supaya mendapatkan suatu gambaran tentang kerukunan umat beragama? Melalui syarahan ini yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, dengan landasan firman Allah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, menyebar kasih, maha penyayang, menyebar sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Hadirin dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabar dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dan sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Haki dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah memerintahkan kepada Bani Baidah untuk meminta maaf kepada mereka
mereka, yakni dengan menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka yang bernama Abihin. Dengan sinis mereka berkata, "Pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami?" Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini, bahwa diciptakan manusia berbeda suku dan bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika ya'rifa ba'dukum ba'da. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Ar dalam Sofatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516, dan juga dijelaskan dalam Tafsir Jalalain halaman 687. Hadirin, karena memang sebab musabab perpecahan itu berawal dari adanya diskriminasi, pasti saling menutup diri dan menjalin komunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi. Bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarki. Takbir, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami mengajak kepada saudara-saudara untuk menjauhi sikap diskriminasi yang tidak terpuji. Dengan cara kita harus saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling bersinergi dan saling melengkapi, agar tidak ada dusta di antara kita. Betul? Realita berbicara, hanya gara-gara berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda partai politik, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Gara-gara beda suku, bangsa, dan etnis, kita mudah terprovokasi. Gara-gara beda pilihan, kita jadi saling bermusuhan. Bahkan hanya gara-gara beda pemahaman dalam mendukung satu golongan, kita saling tendang, bantai, dan bahkan saling membunuh satu sama lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang kita cari, wahai saudaraku? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adabun azim. Wa ulaika lahum adabun azim. Shadaqallahul aliyyul azim. 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub, asalkan suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk terus selalu memupuk kesatuan, membina kebersamaan, dan merawat kerukunan beragama, saling menghormati dan saling menghargai dalam bingkai kebinekaan. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anit tafarruq. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk terus selalu bersatu padu dan jangan berseteru. Demikian penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Lalu bagaimanakah relevansinya dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah hadirin, walaupun Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku, bangsa, bahasa, bahkan agama, tetapi Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda tetap satu jua, mampu merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercinta. Merujuk kedua ayat tadi yang sangat relevan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dapat memupuk persaudaraan dan dapat meminimalisir pertikaian, perbedaan dan permusuhan yang akan terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita perkokoh ukhuwah diniyah, insaniyah, taqwatoniyah demi menjaga keutuhan NKRI. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah bagi negara kita. Atas keragaman itu kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan sedikit membuka diri, saling menjalin komunikasi dan silaturahmi. Itulah salah satu bukti kita merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan sepenuh hati. Semoga Allah tetap memberkahi kita. Hayo bersatu padu, hayo